Halo semuanya, saya Kevin Amadeus dan pada video ini saya akan menceritakan tentang Soichiro Honda. Bagi yang tidak tahu Soichiro Honda itu siapa, Soichiro Honda itu adalah penemu dari perusahaan Honda Motors. Dan bagi yang tertarik, saya akan menceritakan kisah suksesnya dari sewaktu ia kecil hingga ia sukses. Mari kita mulai. Soichiro Honda lahir pada 1906 di Desa Komyo, wilayah Iwata, Shizuoka, di Pulau Hamamatsu. Ayahnya adalah seorang tukang yang biasanya memperbaiki wajan, dan ibunya hanyalah seorang penenun. Dan kondisi hidup Honda pada waktu itu bisa dibilang relatif rendah. Tetapi, Honda selalu dididik oleh orang tuanya dengan baik dan hidup dengan bahagia. Dari kecil, ia itu sudah menunjukkan ketertarikan dengan mesin. Ada cerita di mana Honda ini sangat tertarik dan sangat senang ketika ada mobil yang pertama kali lewat ke desanya. Ia juga pernah rela menempuh jarak sekitar 20 km dari desanya dan memanjat pohon demi melihat pesawat yang lepas landas pertama kali di Hamamatsu. Honda ini sangat berbakti dengan orang tuanya, dan di umurnya yang ke-15 tahun ia berniat untuk membantu orang tuanya secara ekonomi. Ia mencoba melamar kerja di Tokyo di bengkel Art Shokai. Dan pada hasilnya di tahun berikutnya ia diterima dan mulai bekerja di sana. Dengan suasana kota Tokyo yang sangat berbeda dari desa Honda, Honda diharuskan untuk beradaptasi di sana secepatnya. Dan setelah sampai di Art Shokai pun, Honda ternyata dipekerjakan sebagai babysitter, padahal ia melamar sebagai seorang mekanik. Tetapi, menjadi seorang babysitter ini membuat Honda menjadi lebih sabar. Selain itu, selama menjadi babysitter, Honda juga selalu melihat-lihat tentang bagaimana sih mekanik di sana itu bekerja. Hingga akhirnya, saat bengkel Art Shokai ini sedang kelebihan pelanggan, Honda dipanggil untuk membantu memperbaiki mobil. Dan berkat kesungguhannya, Honda berhasil dipromosikan menjadi seorang mekanik. Namun, suatu hari pada September 1923 terjadilah gempa yang sangat dahsyat sehingga bengkel Art Shokai ini runtuh. Dan bahkan Honda hampir mati karena gempa itu. Dan dampak dari gempa tersebut, Honda, keluarga bosnya, dan seorang mekanik harus mengungsi di bawah jembatan rel kereta api. Honda ini merupakan orang yang baik. Pada waktu itu, bahkan ia membantu mereka untuk bertahan hidup dengan mencari nafkah sebagai bisa dibilang ojek. Setelah kondisi sudah membaik, bengkel Art Shokai ini dibuka kembali, dan Honda diutus oleh bosnya untuk membuka dan mengusahakan bengkel Art Shokai di Hamamatsu, kampung halamannya, pada tahun 1926. Dalam kata lain, Honda ini dipercayai oleh bosnya untuk menjadi direktur di salah satu cabang di Hamamatsu di umurnya yang 20 tahun. Awalnya bengkel tersebut sepi, karena kan bengkel baru. Tetapi dengan berjalannya waktu, bengkel tersebut mulai dikenal dan bahkan terkenal. Sehingga bengkel Art Shokai di Hamamatsu menghasilkan banyak uang. Setelah beberapa tahun berlalu, di mana Soichiro Honda sudah beristri, pada suatu hari ia memiliki sebuah ide untuk mengembangkan bisnis Art Shokai. Idenya yaitu dengan memproduksi piston ring atau cincin piston. Cincin piston itu jadi ini piston, lalu ini cincinnya di sini. Ya, bisa dicari sendiri. Kemudian Honda menjelaskan tentang ide tersebut kepada bosnya, tetapi ditolak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk keluar dari bengkel Art Shokai dan memulai bisnisnya sendiri, yang bernama Tokai Seiki. Dalam mempersiapkan bisnisnya ini, ia mengumpulkan temannya untuk membantu dia dan mengumpulkan uang.
Tetapi sayangnya bisnisnya gagal karena Honda tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam membuat cincin piston. Dan berkat itu Honda menjadi sakit-sakitan selama 2 bulan. Hingga pada suatu hari Honda memutuskan untuk pergi kuliah. Ia menimba ilmu di jurusan teknik untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat cincin piston yang berkualitas. Namun, setelah 2 tahun ia di DO. Karena sih katanya Honda hanya mengambil satu mata kuliah saja dan menolak untuk ikut tes final. Dan dari ilmu yang didapat dan kegigihannya Honda dalam berlatih membuat cincin piston, akhirnya ia dapat membuat cincin piston yang berkualitas. Bahkan, Honda bekerja sama dengan Toyota untuk mensuplai cincin piston. Setelah 2 tahun bekerja keras, Tokai Seiki, perusahaan cincin piston Honda, berhasil memasuki pasar ekspor. Bahkan, Toyota juga membantu Tokai Seiki untuk membentuk industrinya sendiri. Usaha cincin piston Tokai Seiki-nya Honda ini berjalan dengan sangat-sangat baik. Namun pada bulan Juni 1945, Honda harus mengalami sebuah ujian. Karena pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat di Tokyo dan Yokohama. Karena gempa yang dahsyat itu, perusahaan Tokai Seiki hancur secara total, sekaligus dengan kerja keras Honda selama bertahun-tahun. Ditambah lagi 2 bulan setelahnya, yaitu pada Agustus 1945, Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Ini pun membuat seluruh negara Jepang menjadi kacau balau. Honda yang merupakan seorang yang bekerja keras berusaha untuk bangkit kembali. Ia mencoba untuk membuat usaha tekstil. Namun usahanya itu pun juga gagal. Dan ini membuat Honda harus memulai segalanya dari awal. Pada tahun 1946, suatu hari Honda berniat untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda. Ia menemukan sebuah mesin motor bekas yang ternyata pada waktu itu digunakan untuk menyalakan radio militer Jepang. Kemudian ia membawanya pulang dan memikirkan sebuah ide. Idenya yaitu untuk membuat sebuah sepeda motor dari mesin motor bekas itu dan juga sepedanya Honda. Ide yang simple tetapi brilian. Dan memang awalnya ide yang dimiliki Honda ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Namun, tiba-tiba sepeda Honda mulai berjalan akibat dari mesin motor yang ia pasang. Dan pada saat itulah awal mula dari perusahaan motor Honda. Mengetahui bahwa idenya ini berhasil, Honda mulai untuk memproduksi banyak sepeda motor yang ia buat itu. Dan hasilnya banyak orang yang mau membeli. Karena sepeda motor yang dibuat Honda itu murah, dan ditambah lagi dengan kondisi Jepang yang pada waktu itu masih rendah-rendahnya setelah dibom oleh Amerika Serikat. Setelah beberapa waktu, Honda dan teman-temannya mulai menyadari bahwa suku cadang yang mereka miliki itu sangat terbatas. Dan Honda pun berkeinginan untuk membentuk sebuah perusahaan. Tetapi Honda tidak punya uang. Maka dari itu, Honda akhirnya berniat untuk menemui ayahnya untuk meminjam uang. Setelah dijelaskan, ayahnya pun menyetujui, kemudian menjual sebidang tanahnya untuk Honda. Karena itu, pada 24 September 1948, Honda berhasil membuka perusahaannya, yaitu Honda Motors. Kali ini, dengan adanya sebuah perusahaan, sepeda motor Honda dapat berkembang dengan sangat pesat. Selain itu, Honda pun juga sering kali memikirkan tentang bagaimana sih cara mengembangkan produknya. Contohnya, yaitu dari badannya itu dikokohkan,
atau dari mesinnya dikuatkan lagi, dan sebagainya. Berkat dari kerja keras, perusahaan Honda ini mulai menjadi terkenal dan mulai memproduksi banyak motor. Tetapi masalahnya, perusahaan Honda ini masih belum memiliki pemasukan yang baik. Oleh karena itu, Soichiro Honda berniat untuk menemukan sebuah orang yang istilahnya jago dalam berjualan. Dan bertemulah Honda dengan seorang yang bernama Takeo Fujisawa. Takeo Fujisawa ini bekerja dalam direktur finansial. Jadi, pada dasarnya tugas Honda ini adalah yang memproduksi dan tugas Takeo adalah yang menjual produknya. Dari awalnya, yang hanya bisa memproduksi beberapa unit saja per bulan, kemudian menjadi 300 unit per bulan, kemudian berkembang lagi menjadi 900 unit per bulan, kemudian menjadi 25.000 unit per bulan, dan pada 2019 ini, Honda berhasil memproduksi sebesar 450.000 unit sepeda motor per bulan. Angka yang besar bukan? Dalam pasang dan surutnya keadaan, Honda dan Takeo selalu bekerja keras untuk mengembangkan produknya. Dan berkat dari itu, pada waktu itu Honda berhasil membuat sebanyak 5 cabang perusahaan di seluruh Jepang dan berhasil menjadi seorang miliuner. Tetapi, walaupun Honda sudah sukses pada waktu itu, ia tetap ingin berinovasi. Dan berkat dari itu, pada 1959, Honda berhasil membuka cabang Honda di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles. Kemudian pada 1962, Honda mulai untuk memproduksi mobil. Salah satu mobil pertama yang dibuatnya adalah N360. Kemudian ia juga mempunyai sebuah ide untuk membuat mobil yang ramah lingkungan atau anti polusi. Mobil itu ia beri nama Civic. Ya, seperti yang kita tahu, Honda Civic. Dan itu dibuat pada 1972. Setahun berikutnya, pada 1973, Soichiro Honda yang pada waktu itu berumur 67 tahun memutuskan untuk pensiun bersama Takeo Fujisawa. Dan selama itu, yaitu pada awalnya Honda berhasil untuk menemukan Honda Motors sampai ia pensiun, perusahaan Honda Motors berhasil menjual sebanyak 9 juta sepeda motor di seluruh dunia dan asetnya mencapai 2 miliar US dollar. Akhirnya, pada 1991, Soichiro Honda meninggal di umurnya yang ke-85. Honda pernah berkata bahwa 1% of success grew from 99% of failure. Yang artinya, 1% kesuksesan itu tumbuh dari 99% kegagalan. Benar-benar kata-kata yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Amanat yang kita bisa ambil dari biografi Soichiro Honda ini, yaitu yang pertama, ketahui bahwa kegagalan itu merupakan sebuah anak tangga yang pada akhirnya akan membawa kita menuju kesuksesan. Yang kedua, percaya bahwa kita semua dapat sukses, bahkan di saat-saat yang sulit. Dan yang ketiga, selalu bekerja keras dalam apa yang kita yakini, dan juga kita harus mengembangkannya. Demikian cerita yang saya sampaikan tentang Soichiro Honda. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya harap para penonton di sini menikmati cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.